Hello everyone, every day, every night, and everybody. Mantan pengangguran is back. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Baik kan? Baiklah, baik dong. Oke, hari ini saya akan bahas sebuah film bergenre horor yang berjudul Martyrs. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan film ini bercerita tentang dua wanita yang menjadi korban suatu perserikatan rahasia, di mana korbannya dipaksa untuk makan makanan busuk, dicambuk, dirantai, hingga dikuliti, dan kepalanya dipasangkan plat besi. Sadis kan? Sadislah. Dua wanita itu yaitu Maylin Jampanoi sebagai Lucy, ini tengkoraknya, dan Morjana Aloy sebagai Anna, ini bebenguknya. Oke, film ini penuh kejutan. Bagaimana kelanjutannya? Penasaran kan? Oh iya, sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk mengambil posisinya randai, siapkan cikopai, dan nyalakan udrai samsai. Tanpa basa-basi sampai ngebusa, kita let's go ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis muda yang melarikan diri dari suatu gedung. Gadis muda itu mendapatkan pertolongan dan berhasil melarikan diri. Tampak beberapa wartawan mendatangi tempat gadis itu disiksa dan disekap untuk diliput. Gadis muda itu bernama Lucy. Dia dirawat dan dibesarkan di sebuah panti asuhan. Kondisi Lucy sangatlah memprihatinkan. Dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan, ia menjauhkan diri dari anak-anak seusianya. Namun, ada suatu anak seusianya yang selalu berusaha untuk mendekati Lucy. Gadis muda itu bernama Anna. Anna adalah satu-satunya sahabat Lucy serta orang yang sangat dipercayai oleh Lucy. Suatu hari, Anna diminta oleh pihak rumah sakit untuk mengatakan apa yang ia ketahui tentang Lucy. Namun, belum sempat Anna mengatakan sesuatu, seorang penjaga datang dan memberitahu kalau Lucy tidak datang. Mendengar hal itu, Anna langsung mencari Lucy, dan Anna menemukannya di kamar mandi, sedang merasa ketakutan dan melukai dirinya sendiri. Ketika malam hari tiba, Lucy masih saja merasa ketakutan, dan tak lama kemudian muncul sesosok ririwa yang menyeramkan muncul di hadapannya. 15 tahun kemudian, Shin berpindah ke sebuah keluarga yang harmonis. Pagi itu semua berbincang-bincang sambil menyantap sarapan mereka. Tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi dan sang ayah langsung membukakan pintu dan seketika istri dan anak-anaknya mendengar suara tembakan dan mereka pun mulai panik. Setelah menembak sang istri, lalu menghabisi seluruh anggota keluarga tersebut. Ternyata wanita muda itu adalah Lucy. Lucy sangat yakin jika pasangan suami istri itu adalah pelaku dari penyiksaan terhadap dirinya semasa ia kecil. Sebenarnya Lucy sangat menyesal karena sudah membunuh anak-anaknya dari keluarga tersebut. Lalu Lucy menelpon Anna dan mengatakan semuanya. Lucy yang takut salah sasaran hanya bisa menangis melihat kondisi para korban dan menyesali dengan apa yang telah ia perbuat. Ketika sedang merenung, Lucy mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu. Lucy mencoba mencari perlindungan bersembunyi dari kejaran ririwa wanita itu. Akhirnya Lucy berhasil kabur dari rumah itu dan langsung bertemu dengan Anna. Anna pun merasa sedih saat mengetahui perbuatan Lucy dengan menghabisi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Pada malam harinya, Anna pun membereskan mayat keluarga tersebut dengan membuangnya ke dalam lubang galian. Setelah itu, Anna mencuci muka dan ternyata si ibu masih hidup, lalu berteriak kesakitan. Lucy pun terbangun. Sementara Anna harus menyelamatkan si ibu yang masih hidup itu. Lucy turun menemui Anna untuk melihat apa yang terjadi. Namun akhirnya, Anna berhasil menyembunyikan si ibu itu yang masih hidup. Di sisi lain, Lucy kembali diserang ririwa itu, tapi untungnya Anna berhasil datang menenangkan Lucy. Lucy pun teringat peristiwa penyiksaan terhadap dirinya 15 tahun yang lalu. Ketika Lucy melihat orang lain sedang disiksa di gedung itu dan merasa bingung antara harus kabur atau menyelamatkannya karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Lucy kabur dan meninggalkan orang tersebut.
Maka dari situlah Lucy sekarang selalu dihantui oleh sosok tersebut. Ketika Anna sedang menyelamatkan si ibu, Lucy tiba-tiba datang dan memukul si ibu dengan palu hingga tewas. Lucy pun sangat marah pada Anna karena hampir menyelamatkannya. Tak lama kemudian, sosok Ririwa itu pun muncul dan Ririwa itu tidak menyerang Lucy, melainkan hanya mengusap wajah Lucy karena telah berhasil membunuh semua anggota keluarga tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian Ririwa itu kembali menyerang Lucy. Ia menyayat-nyayat lengan Lucy dan membanting kepalanya ke sebuah tembok. Ternyata hantu itu hanyalah imajinasi Lucy yang terus dihantui oleh orang yang dia tidak selamatkan dulu. Tiba-tiba Lucy keluar dari rumah dan langsung melakukan bunuh diri. Pada keesokan harinya, Anna masih berada di rumah tersebut, dan ternyata Anna tidak membuang mayat Lucy, melainkan membersihkannya dan membungkusnya dengan sebuah kain. Setelah itu Anna mendengar sesuatu di balik lemari dan membukanya. Ternyata lemari tersebut adalah pintu menuju jalan rahasia. Lalu Anna pun pergi dari sana untuk menelusuri tempat tersebut. Di sana Anna melihat berbagai macam foto korban penyiksaan yang sangatlah mengerikan. Di ujung ruangan Anna menemukan sebuah pintu untuk menuju ruang bawah tanah. Anna pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan di sana ia melihat korban penyiksaan yang dirantai. Terlihat kalau tubuhnya begitu kurus dan dipenuhi oleh luka. Lalu Anna pun pergi dan membersihkan wanita korban itu dengan air. Setelah itu, Anna kembali menemui mayat Lucy dan ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Anna terbangun karena mendengar suara keributan dari wanita itu. Setelah ditemui, wanita itu mencoba bunuh diri dengan menggoreskan pisau ke lengannya. Ketika Anna hendak mencegahnya, wanita itu menggesek-gesekkan kepalanya ke sebuah tembok. Beberapa saat kemudian, datang sekelompok orang menggunakan setelan hitam-hitam dan langsung menembak wanita itu hingga tewas. Setelah itu, Anna dibawa ke ruangan bawah tanah dan langsung diborgol, di mana kelompok ini adalah orang yang menyiksa wanita tersebut. Setelah itu, Anna pun dipertemukan dengan seorang wanita tua yang bernama Madame Mossile. Madame mengetahui peristiwa Lucy yang berhasil kabur 15 tahun lalu. Mossile juga menjelaskan bahwa penyiksaan tersebut bertujuan untuk membuka penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal. Mereka percaya bahwa seorang yang disiksa dalam tahapan-tahapan tertentu akan menjadi trauma dan bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada Lucy, Mossile menganggap penyiksaan tersebut adalah hal yang sangatlah luar biasa. Lalu, Anna dibawa dan langsung diborgol di dalam ruangan untuk menjalani penyiksaan yang bertahap itu. Akhirnya Anna menjalani tahap terakhir dari penyiksaannya, yaitu mengupas kulit tubuhnya untuk mencari rasa sakit yang sangat luar biasa. Setelah selesai, Anna ternyata masih hidup dan bersiap untuk menjadi saksi atas apa yang dilihat oleh matanya. Setelah selesai, Mossile menanyakan apa yang telah Anna lihat di dunia lain. Lalu Anna pun membisikkan sesuatu pada Mossile. Tak lama kemudian, datang sekelompok orang mengenakan jas hitam ke rumah itu. Mereka datang untuk mendengarkan kesaksian dari Anna. Terlihat seorang pria, kita sebut saja Dadang Konelo, mengatakan bahwa Anna telah menjadi martir. Martir ini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya saksi-saksi. Saksi di sini adalah mereka yang rela berkorban untuk mempertahankan sebuah keyakinan. Dadang Konelo mengatakan bahwa Anna telah melihat apa yang terjadi setelah kematian. Dadang Konelo juga mengatakan bahwa ini bukan apa yang dilihat ketika menjelang kematian, melainkan sebuah kejadian yang akan dialami setelah kematian nanti. Ketika Etienne atau Dadang Konelo menemui Mossile untuk mempersilakannya untuk berbicara mengenai kesaksian Anna di hadapan orang banyak, di balik sebuah pintu yang membatasi mereka, Mossile sedang membersihkan make-up-nya, dan setelah itu Mossile bertanya kepada Dadang Konelo dengan wajah yang sangatlah sedih.
Tak lama kemudian Musile pun mengakhiri hidupnya. Mungkin karena dia mendengar kesaksian dari Anna, tapi di sini tidak diberitahu tentang kesaksian dari Anna itu, dan hanya Musile lah yang mengetahuinya, dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membabikan. Sebelumnya saya mau minta maaf, suara saya agak gini bukan karena COVID, tapi agak demam sedikit. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu makanlah sebelum kita lapar dan berhenti makanlah sebelum kita kenyang. Gimana hikmahnya? Masuk kan? Masuklah, masa nggak masuk? Saya Direktur Utama Mantan Pengangguran izin pamit. Salam hangat buat kalian dan panjang umur persaudaraan. See you next videos and bye-bye.